Kedua brand ini punya konsep yang sama, yaitu sepatu running, dan kedua sepatu ini nyaman banget coy. Jadi saya penasaran kira-kira lebih unggul yang mana kalau diadu. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norifa Risman. Di video kali ini belum markising coy, karena ya masih belum ada sneaker-sneaker yang rilis atau produk-produk dari brand lokal yang rilis yang mantep ya. Dan di sini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan. Sorry banget ya kalau misalkan saya ada salah di semua video yang saya buat, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau misalkan membuat teman-teman tersinggung semuanya. Kosong-kosong ya guys ya. Oke, jadi di sini saya mau ngadu sepatu. Yes, kira-kira unggul yang mana antara sepatu Spotek ini yang pernah saya bahas. Sepatu ini enak banget dipakai, konsepnya running, dan secara harga ini ya terjangkau lah ya. Dan di sini saya adu dengan sepatu kaki, sepatu yang membuat banyak orang penasaran, katanya empuk banget, dan setelah saya coba emang ternyata empuk banget dan nyaman coy. Jadi kedua sepatu ini secara range harga kurang lebih hampir sama, yaitu 200-an ribu rupiah. Cuma sayangnya sepatu yang Spotek ini namanya ini adalah Spotek Cubics ya. Ini udah sold out. Kalau yang ini masih ada, saya lihat di official shopnya mereka ya. Ini namanya Kanki Hero KG. Oke, langsung saja diadu di konten ngadu sepatu. Semoga dari video ini teman-teman bisa jadi punya referensi. Dan kalau misalkan teman-teman ada beda pendapat dengan saya, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita saling sharing coy. Oke, markidu, mari kita ngadu. Oke, ini dia sepatunya. Ini Kanki, dan kemudian ini yang Spotek ya. Dan untuk material boxnya sama persis. Dan di sini juga warna alami, warna original dari boxnya. Oke, sekarang untuk informasi sepatunya. Dari kedua brand ini ternyata lengkap banget coy. Ya, sizingnya di sini saya pakai 43 semuanya, dan untuk ukuran insole-nya panjangnya ini sama persis, yaitu 28 cm. Nah, ini 28 cm untuk yang Spotek, dan ini untuk yang Kanki saya juga pakai 28 cm. Bagian belakangnya di sini untuk si Kanki ini lebih unggul coy. Karena apa? Di bagian belakang si Kanki ini udah ada size chart-nya. Oke, keduanya dilabeli, ada hang tag-nya masing-masing. Di sini Spotek ya. Di sini tidak ada harganya, cuma ada informasi, dan yang paling saya demen di sini ada cara pencucian atau perawatannya, coy. Nih, ini nilai plus banget untuk Spotek. Kalau yang si Kanki ini nggak ada ya, cuma brandingnya aja. Kemudian di sini ada sedikit semacam edukasi brand gitu tentang brand Kanki ini. Kemudian di sini ada sizingnya plus ada harganya 268. Ini kalau di official shop mereka di Shopee itu harganya 240-an kalau nggak salah ya. Kemudian untuk sus papernya ini Spotek tampaknya polosan aja, sedangkan Kanki sudah ada brandingnya. Oke, kemudian kita lihat di bagian dalamnya. Selain sepatunya yang kita dapatkan, dan kita lepas dulu, kita keluarkan dulu sepatu-sepatunya Kanki maupun sepatu Spotek ya. Nah, yang kita dapatkan ada silika gel pasti. Kemudian kalau si Spotek ini yang kita dapatkan juga sama, yaitu ada silika gel. Jadi isinya sama persis ya. Oke, ini dia sepatunya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kedua sepatu ini ya, kedua brand ini Spotek, ini Kanki, mereka mengambil konsep sepatu yang sama, yaitu sama-sama running shoes. Dan dari kedua sepatu ini sama-sama memiliki warna yang lebih dari satu. Dari desainnya ya ciri khas dari sepatu running, nggak ada berbeda jauh. Sama-sama mengambil konsep yang simple, nggak terlalu ribet di bagian uppernya. Kalau si Spotek ini materialnya ini cukup bisa saya katakan cukup beragam dibandingkan dengan si Kanki. Spotek ini di bagian sini ada menggunakan material mesh. Mereka memberi nama ini adalah sandwich mesh gitu, karena ada pola-polanya gitu. Dan yang bagian sini juga ada meshnya juga, tapi ini lembut banget coy. Ini paling saya demen di sini, di bagian sini. Dan di sini ini ada bahan leather
Nah, yang bagian set dalamnya ini kan leather. Di bagian luarnya ini ada menggunakan bahan TPR. Mereka menyebutnya adalah 4D TPR. Yang di sini tujuannya adalah untuk menjaga durability sepatu biar sepatunya awet, dan kemudian untuk stabilizer sepatu juga. Kalau misalkan kita buat lari, kita buat daily, untuk dipakai harian, ini sepatunya akan tetap seperti ini bentuknya. Sedangkan untuk si kangki sendiri, ini materialnya full semuanya menggunakan bahan knit. Tapi di sini tipikal knitnya adalah bukan tipikal knit yang ngejepit. Jadi kalau misalkan sepatu ini kita pakai dan kemudian kaki kita nggak bergerak, udah nggak ada masalah, nggak akan sakit. Tipikal sepatu running sendiri, kedua sepatu ini udah pas banget karena mereka udah memakai list keeper di kedua sepatu ini, coy. Oke, sekarang di bagian belakangnya dari kedua sepatu ini juga sama persis. Mereka menancapkan ada yang namanya pull tab, karena di sini untuk sepatu konsep running adanya pull tab itu juga salah satu hal yang penting, coy. Beneran penting karena tujuannya adalah membantu untuk melepas pasangkan sepatu. Dan yang kedua, kalau misalkan kita udah selesai jogging atau apa, kalau misalkan kita mau jalan santai nggak mau pakai sepatu ini, ya tinggal kita masukkan jari kita untuk ditenteng, lebih enak aja membawanya lah, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang ketiga fungsinya adalah nyantol. Pull tab ini adalah kalau misalkan kita pakai celana yang agak kepanjangan gitu, biar nggak keinjek-injek. Ini kan tujuannya untuk menahan celana kita supaya nggak ke bawah. Sebelum ke bagian outsole-nya, kita lihat di bagian dalamnya dulu, coy. Kedua sepatu ini sama-sama menggunakan tipe memory foam, sama persis. Mereka bentuknya ortholite, ya, dan untuk tipikal sablonnya pun sama persis, coy. Teman-teman bisa lihat, ini adalah tipikal sablon. Kalau misalkan teman-teman pakai sepatu ini tanpa kaos kaki, udah ini pasti akan lepas. Bentar ya, saya pakai kuku bentar dikit gini. Nah, ini udah mulai sedikit ngelepas. Tuh kan bisa teman-teman lihat ngelepas. Yang ini pun juga sama. Kalau misalkan ini kita gosok-gosok ini pakai kuku, ini juga akan hilang, coy. Nah, teman-teman bisa lihat kan hilang. Tipikal atau detail dari memory foam yang dipakai untuk insole-nya, ini Spotek yang warna hijau stabilo ini, sedangkan warna orange stabilo ini yang miliknya Kangki. Saya lebih demen yang miliknya Kangki, coy. Kenapa? Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau miliknya Kangki ini seperti ada pola-polanya di sini, ada patternnya gitu, dan di bagian tumit mereka ada sedikit apa ya, tonjolan gitu, di bagian samping sini, bagian dalam juga ada tonjolan. Sedangkan untuk yang si Spotek ini udah flat gini aja, lurus ya. Oke, kemudian di bagian insole boardnya, bentar ini talinya saya renggangin dulu biar kelihatan insole boardnya seperti apa. Kedua sepatu ini untuk insole boardnya sama persis, nggak ada bedanya, coy. Jadi di sini masih ada foamnya lagi, ya, sama persis. Bisa jadi mungkin ini dari pabrik yang sama mungkin ya, karena dari semua bagian dalamnya ya, materialnya, dan kemudian apa ya, detail-detailnya itu kurang lebih hampir sama gitu. Di bagian sole-nya, coy, kalau yang Spotek ini sole-nya full menggunakan bahan pylon. Nih, full menggunakan bahan pylon. Plusnya ini udah ada dijahit di bagian sampingnya gini, coy, yang membuat sepatu ini jadi makin awet, lemnya nggak akan lepas. Tapi jeleknya kalau menurut saya ya, jadi nggak rapi aja gitu, jadi aneh gitu. Ya, sepatu pylon tapi di sini ada jahitannya gitu. Jadi aneh aja kalau menurut saya. Tapi kalau dari segi keawetan, ini bakal awet banget, coy. Nggak akan lepas untuk bagian sole-nya. Kemudian yang kedua dari ini, si Kangki ini di bagian sole-nya, wah ini kaya, coy. Ini kaya banget di bagian sole-nya ya. Yang pertama, mereka menancapkan teknologi air di sini. Ya. Nih, air, dan di sini untuk bagian sole-nya ini empuk banget. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini. Yang kedua, selain mereka menancapkan teknologi air di sepatu ini, mereka juga menancapkan teknologi boost di sini. Ini juga empuk ya. Ini kelihatan kan kayak ada foam-foamnya, kayak ono styrofoaming loh, rek ya. Nih, yang membuat sepatu ini super empuk banget, bahkan bisa saya katakan empuknya kelewatan, coy. Nah, untuk urusan sole-nya, jujur saya lebih demen yang ini, coy. Ya. Ya, meskipun di sini agak aneh aja ya, ada jahitannya. Kenapa kok saya nggak pilih yang ini? Padahal ini udah kaya banget material ya, dan teknologi yang air dan sebagainya. Gini, coy, ini kan teknologi air ini kan apa ya? Ini sudah ada di Nike, dan itu saya yakin Nike udah menghak patenkan untuk masalah
ini ya, teknologi Air. Kemudian Boost juga demikian, ini kan miliknya Adidas. Saya yakin Adidas juga udah menghak patenkan itu. Nah, ini takutnya teknologi seperti ini akan membawa bencana untuk si Kangki sendiri gitu. Sekali lagi saya kurang begitu paham ya untuk masalah hak patenan itu, tapi kita semua teman-teman tahu bahwa Nike Air itu udah ada, dan Ultra Boost dan sepatu Boost Adidas yang lainnya kan udah ada. Ini kan tinggal menggabungkan gitu. Jadi ini gampangnya sepatu lokal rasa Nike plus Adidas, mungkin gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang membuat alasan saya lebih suka yang ini aja. Dan yang kedua, ini apa ya, empuknya masih bisa kita toleransi lah ya, dan membuat sepatu ini jadi ringan. Nah, itu yang paling penting karena sepatu ini konsepnya adalah sepatu running. Sedangkan sepatu ini sekalipun di sini empuk banget karena di sini kombinasi materialnya cukup banyak, dan di sini ada bahan-bahan TPR juga yang membuat sepatu ini sedikit lebih berat dibandingkan dengan sepatu yang ini. Oke, sekarang kita cek, kita ukur. Sekarang kita cek, yang pertama adalah ini dulu, si Kangki. Kita lihat beratnya berapa, satu sepasang sepatu ini 290 ya. Sekarang ini kembali ke 0 sudah. Sekarang kita cek untuk yang Spotek, ini beratnya berapa. Yes, nggak nyampe 200 coy, 199. Maka dari itu, untuk masalah urusan sole, sekalipun ini punya teknologi Boost atau Air, saya lebih demen yang ini. Nggak neko-neko, nggak ribet. Cuma sayangnya, sole yang full pylon ini nggak cocok kalau misalkan kita buat lari di keramik-keramik dan kemudian ada airnya. Ini licin coy, tapi siapa juga yang mau lari di keramik gitu ya. Ya, pasti ada plus minusnya lah ya. Oke, kemudian untuk masalah kenyamanan dari kedua sepatu ini, untuk yang Spotek ini saya nyaman banget coy, dipakainya itu enak dan ringan, itu yang pasti. Jadi konsep sepatu running di sini udah pas. Sedangkan untuk yang si Kangki ini emang ini nyaman banget, super empuk banget. Tapi bagi saya, tipikal pemakaian saya, tipe selera saya ini terlalu empuk, jadi saya kurang begitu demen. Nyaman, semuanya nyaman banget. Cuma ini empuknya masih oke lah. Kalau ini udah terlalu over empuknya, jadi terlalu berlebihan, jadi kurang cocok dan saya kurang suka. Baik, segitu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman, gimana nih ya menurut kalian? Mungkin ada beda pendapat dengan saya setelah saya jembemberkan ngadu sepatu antara Spotek dan Kangki ini. Kalau misalkan teman-teman punya beda pendapat, seperti biasa, langsung tuliskan aja di kolom komentar di bawah ya. Sekali lagi, pendapat saya ini bisa berbeda dengan pendapat teman-teman karena sudut pandang kita berbeda, selera kita berbeda, dan cara pakai sepatu kita berbeda ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang pasti, tidak pernah bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Norifa Risman. Thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.